Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma hada ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wal muslimin al-muqtasidin wa jamaah al-muqarrabin wa khususan ila Rasulullah ila Rasulullah kitab ya Allah la manfa'na bihi wa alina wa alaikum ajaban berkatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarril hadis saking Abi Dzarril Jundub bin Junadah rupane Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal lan Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ridwan sapa Allah Gusti Allah anduma saking Abi Dzarril lan Mu'adz bin Jabal an Rasulillah saking Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Rasul ittaqi wadiya sira takwa Allah sira Allah yang Gusti Allah haitsu ma kunta dalam diri ana sapa sira wa abi wadbi lan netutna sira as-sayyi'ata ing perkara elek al-hasanata ing kebagusan tamfuha monggo bakal melebur apa hasanah ing sayyi'ah wa khaliq lan pergaulan sira kabeh anasa yang menungso bihulukin kelawan akhlak hasanatin kang bagus rawahu Tirmidzi. Hadir rahimahullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan pesan, memberikan nasihat pada kita sekalian, yaitu 3 hal. Yang pertama, beliau dawuh ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa sira nang Allah Ta'ala di mana kamu berada. Terus sifat takwa, perilaku takwa itu adalah suatu perilaku yang ideal dan diharapkan oleh siapapun. Allah mengharapkan kita menjadi orang yang takwa. Baginda Rasulullah juga mengharapkan untuk kita
Berarti takwa ini, perilaku takwa ini sangat diharapkan oleh siapapun. Allah mengharapkan, Rasulullah mengharapkan, orang-orang sekeliling kita juga mengharapkan. Bahkan kita kalau punya atasan juga mengharapkan kita menjadi takwa. Karena dengan perilaku takwa Allah ini, orang ini sudah tuntas dengan sendirinya, sudah beres dengan sendirinya. Dia akan memberikan kesan dan nilai baik pada siapapun karena bertakwa kepada Allah. Orang akan menjadi nyaman karena perilaku kita bertakwa kepada Allah. Dan siapapun nanti menghadapi seperti itu. Nah, pertanyaan tinggal kita bagaimana? Bisa nggak kita mendesain kita ini menjadi orang bertakwa kepada Allah? Dalam ukuran tempat dan waktu, haitsu kunta, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Jadi takwa itu bukan pilih-pilih tempat. Kalau di masjid kita bertakwa, di jalanan tidak. Ketika banyak orang bertakwa, sepi orang, hilang takwa kita. Bukan seperti itu. Yang dikehendaki baginda Rasulullah, haitsu kunta, dimanapun kita berada dan kapanpun. Dan ini perjuangan yang kita upayakan terus menerus sampai kita menemui ajal kita. Karena Allah menghargai pada orang bertakwa, sebagaimana Allah dalam Al-Quran bahwasanya surga seluas langit dan bumi itu pun juga diciptakan untuk orang muttaqi, orang takwa. Jadi Allah menciptakan surga itu uiddat lil muttaqin, orang yang takwa. Berarti bagi mereka yang tidak bertakwa, suruh minggir, bukan surga tempatmu, bukan surga tempatmu. Tapi kalau kamu ingin masuk surga, syaratnya muttaqi, bertakwa. Nah, para ulama mendefinisikan takwa itu adalah imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah. Kita tidak mungkin semuanya. Kita menjalankan perintah Allah dengan kemampuan kita, dan kita menjauhi larangan Allah. Ada lagi yang menunjukkan takwa itu menjaga diri kita. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga. Karena jangan sampai hidup ini di dunia dimurkai oleh Allah, apalagi di akhirat dimurkai oleh Allah. Lah, siapa yang dimurkai, siapa tidak, Allah punya kriteria. Kriterianya adalah sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi perjuangan kita adalah takwa kepada Allah. Saking pentingnya takwa, setiap khatib di mimbar Jumat itu harus menyampaikan pesan takwa kepada Allah. Dan termasuk salah satu rukun khutbah harus ada pesan takwa kepada Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya manusia itu untuk berperilaku takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perjuangan kita yang tidak ada henti dan terus menerus tidak ada waktu dan tidak ada kelelahan, yaitu kita menciptakan diri kita masing-masing untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah berpesan, wa'ad bi sayyatal hasanatan tamhuha. Manusia itu tudawilu bainal hasanah wa sayyi'ah. Manusia itu berputar-putar antara baik dan buruk. Dan kita harus mengakui kita juga berperilaku baik, juga berperilaku buruk. Jangan sampai kita memandang diri kita berlaku baik, memandang pihak lain berlaku buruk.
mereka ada sama dengan kita, kita sama dengan mereka. Kalau mereka berlaku baik, berlaku buruk, kita juga meyakini kita juga berperilaku baik dan juga berperilaku buruk. Ketika Allah menakdirkan kita bisa berlaku baik, tugas kita adalah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita dicipta, kita didesain oleh Allah menjadi orang yang berperilaku baik. Dan akan tetapi ketika kita berlaku suatu yang jelek sayyi'ah, Rasulullah mengingatkan, cepat-cepatlah ketika kamu melakukan suatu yang saya jelek, wa'adbi, ikut sertakan, ngetut bure, cepat-cepatlah dengan berlaku yang baik. Maka perilaku baik itu tangguha, punya dampak bisa menghapus kejelekan itu. Kita sering kadang melihat ada seorang, dulu orang itu jelek tapi saya api, akhirnya kita menilai dia itu. Dulu dia ucapannya wah rusak, saya ucapannya api. Memang harus seperti itu. Dulu dia itu wah kelakuannya bejat, sekarang wah soleh. Dan dia diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau setelah kita melakukan hal yang jelek dan itu kita yakin itu jelek menurut ilmu pengetahuan kita, cepat-cepatlah untuk kita beramal yang baik. Maka ketika orang itu melakukan suatu dosa, lalu dia tobat, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosa-dosanya, dia itu seperti orang yang tidak punya dosa, punya salah sama sekali. Jadi kebaikan itu punya dua fungsi. Yang pertama, kebaikan itu akan menjadikan kita mendapat pahala. Yang kedua, kebaikan itu akan bisa menghapus jejak-jejak kejelekan kita. Nanti kebaikan yang kita lakukan itu memang Allah menjadikan akan dapat pahala. Pahalanya nanti kelak di akhirat surga. Dan juga fungsi yang kedua adalah bisa menghapus jejak-jejak kejelekan kita. Karena kita tidak mungkin kita itu hasanah terus, api terus, itu nggak mungkin. Pasti ada percikan-percikan kejelekan dari diri kita. Maka Rasulullah memberikan amanat pada kita, kalau melakoni elek ya melakoni elek lah wis ngadu. Tapi mari itu ya dia melakoni barang api. Karena ketika orang itu setelah melakukan amal baik, amal jelek atau melakukan amal baik, itu sebenarnya adalah untuk membentengi nafsu kita jangan sampai merasa nyaman dari kejelekan dan ingin mengulangi lagi. Karena biasanya orang itu kalau melakukan hal yang dosa itu kan ada rasa nikmat. Ini bahaya kan? Orang yang melakukan dosa terus merasa enak. Biasanya enak itu imbuh. Wong mangan enak itu imbuh. Wong lakoni elek enak, mesti akan ingin mengulangi lagi. Ini bahaya. Maka perlu dibentengi agar kita setelah melakukan kejelekan tidak mengulangi lagi, cepat-cepatlah beramal yang baik. Itu jejak-jejak dalam rasa, jejak-jejak dalam jiwa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau telah melakukan elek jangan Allah enak. Mari jujur besok ini wis kena jatuh apa-apa. Iku wae jangan, bukan secepatnya melakukan kebaikan. Si jangan enaki barang sing maksiat, barang sing elek. Pastilah tidak lama dia akan mengulangi kejelekan yang sama. Karena melekatnya jejak nukta kejelekan itu masih melekat dalam jiwa orang melakukan kejelekan itu.
Maka di antara manfaatnya segera kita mengikut sertakan kebaikan setelah kejelekan adalah kita bangun jejak-jejak maksiat itu biar hilang dari perasaan kita, sehingga tidak mendorong kita untuk ingin mengulangi lagi atau melakukan kejelekan atau kemaksiatan yang besar. Di samping daulah Rasulullah ta'ala akan menghapus pada kejelekan atau kesalahan yang kita lakukan. Dan hadis ini juga memberikan inspirasi untuk kita. Usaha kita menjadi orang yang husnul khotimah, yang baik akhirnya. Terus apapun orang itu yang diingat adalah kesan terakhir. Kita kadang-kadang di lembaga pendidikan itu anak sekolah kelas 1 nakal, kelas 2 nakal, kelas 3 kok bagus. Pasti seorang pengajar atau guru melihat kesan yang terakhir. Itu yang dilihat. Dan maksudnya ketika setelah jelek cepat malah berubah. Kadang kita punya tetangga, wah waktu awal dulu ketemu sombongnya bukan main, aju tak aju. Tapi lama-lama akhirnya nilai-nilai hitam itu terus diubah oleh dia dengan perilaku yang baik. Akhirnya sombongnya dihilangi, akhirnya naruh akrab. Orang punya kesan baik, dan kesan akhir itu akan dibawa dengan waktu jangka yang lama, sehingga boleh dikatakan dia dinyatakan dia adalah orang baik karena kesan yang terakhir, kesan yang akhir adalah al-hasan. Kita perlu dalam hidup ini juga menciptakan kesan hasanah di lingkungan kita, karena nanti suatu ketika kita butuh persaksian mereka, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita akan menyaksikan ketika jenazah diri kita akan dibawa dalam makam. Pastikan butuh kesaksian. Ini tiang saya apa saya. Maka dari itu kita buat hasanah kebaikan ini agar memberi kesan kepada lingkungan baik itu penting dan perlu. Karena bagaimana orang itu bisa menyaksikan baik kalau kita tidak memberi kesan baik kepada lingkungan. Maka dalam arti memang ibadah itu yang baik adalah hanya diketahui oleh Allah sehingga bisa ikhlas. Tapi kadang-kadang kita perlu juga kebaikan kita tunjukkan kepada masyarakat, kepada orang lain. Karena kita akan butuh kesaksian mereka kebaikan kita. Apalagi dalam kehidupan kita, dalam beramal, kita butuh pengakuan kebaikan orang lain. Bagaimana susahnya kalau kita dikatakan atau diampi masyarakat orang yang jahat, orang yang jelek, itu sudah, itu ada kegagalan dalam usaha kita. Termasuk salah satu kegagalan adalah karena masyarakat mengatakan kita adalah orang yang baik. Tapi ketika lingkungan itu nyatakan kita orang baik, orang jujur, orang bisa dengan sama, itu adalah salah satu pintu kesuksesan dalam hidup ini. Ternyata kita itu butuh orang lain. Secara syar'i kita itu butuh pengakuan orang lain. Secara sosial kemasyarakatan kita juga butuh pengakuan kebaikan dari orang lain. Maka karena kita perlu nilai baik dari Allah dan juga dari masyarakat, maka Rasulullah menyampaikan ketika kita telah melakukan satu sayyi'ah, amal-amal yang jelek, Rasulullah katakan bercepat-cepatlah, adbi itu cepat-cepat, diikuti wadbi al-hasanah, cepat-cepatlah untuk amal kebaikan. Jangan ditunda-tunda, malah matinya mari tukaran dengan tombol dengan karuan ben-benan ya sepuro ben-benan. Jangan seperti itu. Nanti kita akan
kejelekan kita dia kita akan jarum semakin dalam tancapnya, sulit untuk hilang. Tapi begitu mari tukaran daripada sepurone ya salah hilang sampean ya wis gak apa-apa sepuro-sepuroan itu akan mudah. Jadi bagi kuning manjepe izin tas, izin barusan, manjepe guru jarukan itu gampang. Tapi nek barang manjepe suwi tambah jeruk, mari tukaran gak jalan-jalan sepuro. Setelah 1 bulan berminta maaf itu jarumnya tukaran jeruk. Nek jeruk jabutannya buat kehilangan ikannya. Maka Rasulullah segera disertai sayan al-hasanah pada kebaikan. Apapun itu, kita dengan istri, dengan anak, mari ucapan kita elek atau enggak enak nanti segera berbuat kebaikan. Insya Allah kejelekan itu akan hilang, akan lenyap. Dan juga kita dalam beragama, setelah kita berbuat maksiat, segeralah kita berbuat kebaikan. Alhamdulillah. Syarat yang ketiga dari baginda Rasulullah dalam hadis ini adalah wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Bergaullah, berperilakulah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Akhlak itu apa? Akhlak adalah suatu perilaku yang kita kerjakan tanpa merasa berat, dengan cara mudah dan terulang-ulang, itu namanya akhlak. Jadi suatu perilaku yang kita melakukan tidak merasa berat dan kita berulang-ulang untuk melakukan hal itu namanya akhlak. Nah, anggaplah kita ini bagian ini seperti suatu gambar atau lukisan. Maka lukisan itu akan nampak dipandang orang lukisan yang baik adalah akhlaknya. Kita perlu untuk menempelkan akhlak yang baik satu persatu biar diri kita nampak indah kepada orang lain. Dengan kita melakukan sesuatu yang terbiasa dan yang mudah terulang-ulang, itulah kita akan jadi orang yang baik. Kita ambil contoh ini. Kita punya kebiasaan nek tamu mesti gubuk kabeh selanjutnya. Berarti itu anggap baik akhlak yang baik. Kita harus alhamdulillah kok saya punya wadah nenek tamu ada kita. Tapi kadang ada lagi orang itu punya tamu dibuang suwi baru enek ngombe, suwi baru enek jajane. Itu namanya akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek. Maka ketika kita tahu akhlak kita, kebiasaan yang baik ini, kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kita merasa mudah melakukan. Contoh bagaimana? Kita kalau mau makan baca bismillah, terus terulang-ulang dan spontanitas dan tidak terasa itu berat. Itu namanya akhlak. Kalau mau makan bismillahirrahmanirrahim. Kalau habis makan alhamdulillah. Berarti kalau itu sudah ada menempel diri kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, berarti Engkau telah melukis badanku dengan kebaikan. Kalau mau makan bismillah, setelah makan alhamdulillah. Maka sebagaimana diceritakan oleh Allah, seorang nabi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya akhlak bahasanya dia tidak mau makan kecuali mengajak orang. Jadi kalau makan sendiri tidak nyaman, dia punya akhlak mencari tamu, mencari orang yang bisa diajak makan. Bahkan pernah dalam cerita itu beliau harus berjalan 2 mil hanya ingin cari orang yang bisa diajak makan. Itu namanya akhlak. Nah, ketika kita punya kebiasaan-kebiasaan yang bagus, yang terulang-ulang kita lakukan, barulah kita punya, yaitu dikatakan khuluqin hasanin, akhlak yang bagus. Maka kita bisa metani, metani itu delok, neliti diri kita sendiri. Apa sih awal sing elek? Wah, aku
aku ini pendowo gak tahu naruh umpamanya. Nah kita buat, kita ganti ini pendowo tak naruh, tak monggo permisi umpamanya. Dengan itu nanti kita akan jadi khuluqin hasan. Atau kita umpamanya punya kebiasaan kalau bangun tidur kepingin wudhu atau doa dulu. Ini kalau kita berulang-ulang melakukannya itu namanya akhlak. Kalau hanya masih satu kali melakukan belum disebut akhlak. Ya amal baik betul, tapi belum bertukar kata akhlak karena masih satu kali dua kali. Kalau namanya akhlak itu sudah berulang-ulang tanpa terasa, bahkan gerak refleks. Ketika ada orang meminta, kita gerak refleks mencari apa yang bisa berikan. Tapi kadang-kadang orang punya kebiasaan ada mereka dibuat doa, jadi baik tapi cumi baru diberi. Nah, kita bisa bandingkan mana yang baik segera kita memberi atau kita lama memberi. Kalau kita anggap kita yang banyak segera memberi, nah itulah perilaku itu kita tata oleh diri kita. Sehingga dalam hidup ini kita seperti meruncing mengikat dari butiran permata kebaikan kita runcing, kita tempel dari diri kita. Akhlak-akhlak itu kita runcing, kita tempel dari kita sehingga badan kita seperti sebuah lukisan yang indah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagi orang tua kebanyakan orang masuk surga adalah orang yang punya akhlakul karimah. Jadi ketika kita punya 1, 2, 3 sampai 10 kebaikan terus kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita melihat ada 1, 2, 3 kejelekan kebiasaan kita usaha melepaskan, kita usaha yaitu menghindari dan kita ganti dengan kebaikan. Itu nanti